memberikan keterangan tentang housekeeping yang berada di Rumah Seni Pecantingan. Rumah Seni Pecantingan adalah studio, dan di situ kursi dan perabotan yang ada di sini tolong dijaga. Dan juga Rumah Seni Pecantingan memiliki kedai yang berada di depan dan toilet yang berada di dekat parkiran. Terima kasih. Malam ini akan ada sastra pertunjukan yang berjudul Tanda Zaman oleh Forum Deklamator Jawa Timur di Rumah Seni Pecantingan, Jalan Raya Pecantingan Sekardangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua sekapur siri tentang Forum Deklamator Jawa Timur yang akan dibacakan oleh Dodian Maswa, yang ketiga sekapur siri tentang sastra pertunjukan yang akan dibacakan oleh Bapak Mulyadi Kasta Sasmita, dan juga SM Umam Wak. Dan yang keempat adalah doa yang akan dipimpin oleh Halim Faus. Yang kelima pembacaan puisi, yang keenam penutup, dan dilanjutkan yang terakhir adalah bincang-bincang yang dimoderatorin oleh Bapak Dodian Maswa, pewacana Mulyadi Kasta Sasmita, yaitu wakil pembaca, dan pewacana wakil penonton. Urutan pembaca puisi, yang pertama Bagus Siswanto yang berjudul Kami Muak dan Bosan, karya Taufik Ismail. Yang kedua Halim Faus, judul Menunggu Hidayah atau Aku Makin Jauh Tak Tahu Tuhan di Mana, karya Halim Faus. Dan ketiga F. Indah, judul Anak Seorang Perempuan, karya Joko Pinurbo. Yang keempat Faktur Rohman, judul Kotaku, karya Faktur Rohman. Kelima Mulyadi Kasta Sasmita, judul Banjir, karya Mulyadi Kasta Sasmita. Yang keenam Mutiara Lintang. Yang ketujuh Jatmoko Fals, judul Sajak Mabuk Reformasi, karya Ahmadu Yosi Herfanda. Kedelapan MS Umam. Kesembilan Mardika Ekasari, judul Tanda-Tanda Zaman, karya Sayyid Jumianto. Kesepuluh Mulyano Muksmim, judul Saja Otak Yang Luruh, karya Mulyono Muksim. Dan yang terakhir Dodian Maswa, judul Sajak Sambung, karya Don Haryadini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kawan-kawan, puisi adalah manis kacang kabri yang mencekik madu. Puisi adalah investasi bagi peradaban. Puisi adalah tanda zaman di mana peristiwa baik dan buruk terangkum di situ. Maka pada hari ini kita bertemu untuk berkolaborasi. Ada banyak hal yang pernah dilakukan oleh para deklamator pada era tahun 80-an sampai 90-an. Kita Forum Deklamator Jawa Timur ingin mempertemukan para deklamator yang dulu pernah dengan kehebatannya juara deklamasi di mana-mana. Kemudian kita pertemukan dengan para deklamator yang muda-muda. Mungkin hal baik dan buruk yang pernah terjadi menjadi peristiwa pada masa lalu bisa kita informasikan juga untuk generasi mendatang. Sebagai tanda zaman, sebagai peristiwa baik maupun buruk di mana
semuanya terangkum dalam puisi sebagai investasi peradaban. Terima kasih, itu dari saya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sehat dan sejahtera. Saudara, bicara tentang sastra, jenisnya barangkali ada prosa. Namun jenis prosa yang dapat disuguhkan dalam sastra pertunjukan adalah cerpen, novel, atau dongeng. Seperti halnya drama, naskah drama. Naskah drama akan bisa dinikmati dengan sempurna manakala dikemas dalam satu pertunjukan teater yang di dalamnya terdapat beberapa disiplin ilmu seni yang menerapkan adanya setting, blocking, ilustrasi musik, tata rias, lighting, dan berbagai disiplin ilmu lain, sehingga naskah drama ini akan sempurna dinikmati sebagai suguhan sastra pertunjukan manakala dikemas dalam bentuk teater. Bukan hanya sekedar dibaca di perpustakaan atau dibaca di kamar tidur sambil leleh-leleh. Kemudian puisi. Puisi ini ketika kita melihat berbagai acara pembacaan puisi atau pejabat berkumpul kemudian membaca puisi atau bahkan lomba baca puisi baik panggung, radio maupun televisi, itu bisa dikemas dalam satu acara dan bisa kita artikan bahwa itu hanyalah pertunjukan sastra. Lalu ketika puisi ini kita ramu, kita eksplor, kita rekayasa, puisi ini diberikan muatan sebagaimana pertunjukan teater. Di dalamnya ada ilustrasi musik yang biasa disampaikan Mas Heri. Kemudian di dalamnya ada blocking, ada unsur gerak, ada unsur tari, dan ada unsur musik, lighting, dan semuanya. Maka itu kita sering menyebutnya dengan sastra pertunjukan. Loh, lalu apa bedanya pertunjukan sastra dengan sastra pertunjukan? Gak usah didebatkan perbedaan antara dua sisi ini. Kita sering melihat, saya yakin bahwa forum terkecil apapun ketika berkumpulnya orang-orang sastra ini dalam harapan ingin menjunjung tinggi nilai sastra itu. Kalau kita pakai istilahnya ranahnya di angkatan laut itu kita junjung tinggi-tinggi. Tapi kalau angkatan udara ya kita junjung tinggi-tinggi. Kalau angkatan laut kita sedalam-dalamnya, sedalam-dalamnya. Angkatan laut kita setinggi-tingginya, angkatan laut sedalam-dalamnya. Angkatan darat seluas-luasnya. Gak usah tanya polisi, polisi sebesar-besarnya. Kembali lagi pada rekayasa puisi yang dikemas dalam sastra pertunjukan, bahwa ada 3 hal yang biasanya dikemasnya. Yang pertama adalah puisi dibacakan baik secara individu maupun kelompok, tetapi diiringi dengan ilustrasi musik. Yang kedua, puisinya dilakukan. Yang ketiga,
puisinya mengiringi musikal. Ya, artinya ketiga unsur ini akan mempengaruhi bentuk pertunjukan sastra bergeser menjadi sastra pertunjukan, walaupun pada dasarnya istilah itu sama saja. Kemudian pada saat saya pernah berpengalaman menyajikan itu, karena teater itu sangat erat kaitannya dengan teman-teman deklamator. Pada saat puisi ini dibaca, kemudian memakai unsur-unsur seperti yang saya sebutkan tadi dalam tanda petik berbagai disiplin ilmu seni tadi dalam artian teater, maka orang pada umumnya menyebutnya dengan theatrical puisi. Namun manakala puisi ini disajikan dan dibaca oleh satu kelompok dan kemudian kelompok ini memerankan berbagai tokoh dan berbagai karakter yang ada di dalam puisi itu, maka pertunjukan ini atau tontonan ini lebih sering kita sebut dengan dramatisasi puisi. Bedanya dengan yang tadi adalah ketika kita menggunakan unsur teater yang kental sampai ke tata rias dan tata busana yang sedemikian, itu biasanya theatrical puisi. Jadi dua unsur inilah yang sering mengiringi kita, apakah kita melihat dramatisasi puisi, apakah theatrical puisi, itu pada hakikatnya adalah bagian dari sastra pertunjukan atau sastra pertunjukan. Serasa demikian dari saya, Santen Presan Dwopo, mangan ketupat pada kerso. Cekap semanten diatur kawulo menawi lepat, saya Mulyadi Kartasasmita nyuwun ngapura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh para deklamator Jawa Timur. Saya rasa ini senior-senior banget ini, mewakili generasi milenial. Hari ini ada semacam transisi, ada transisi budaya. Kalau dulu karya sastra mungkin didapat dari sebuah bentuk internalisasi yang sangat dalam, karya sastra itu lahir dari pergolakan-pergolakan zaman. Hari ini kita menghadapi satu budaya dan satu transisi kebudayaan yang sangat dahsyat dengan perkembangan teknologi dan informasi. Alhasil apa? Yang terjadi adalah budaya-budaya instan. Siapapun bisa menjadi puisi dan siapapun bisa menjadi sosok yang sangat puitis dan bisa viral, meledak, bahkan bisa menggema, radiusnya sangat besar. Nah, harapan kami dalam transisi budaya ini, para deklamator Jawa Timur yang dulu mungkin berproses berdarah-darah melahirkan berbagai macam karya, mari ditularkan hari ini melalui sastra pertunjukan kali ini kepada generasi muda. Mulai kita kenalkan kembali, mulai kita bangun, mulai kita lahirkan kembali, reborn, mulai kita lahirkan kembali bagaimana kemudian proses berkarya, proses bersastra melalui berbagai macam bentuknya, termasuk hari ini kita mencoba untuk memperkenalkan sastra pertunjukan ini kepada para generasi kita, generasi milenial atau bahkan Gen Z, generasi Z ini ya, yang hari ini mulai baru lahir. Nah, bagaimana kemudian proses-proses yang sangat mendalam terhadap problematika kehidupan sosial di masyarakat, problematika politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya ini bisa dipahami secara sederhana, bisa dipahami secara enjoy melalui berbagai macam media yang ada. Kemarin saya sempat usul bagaimana kemudian mengundang para youtuber yang mungkin dalam tanda kutip butuh konten ya. Kita ajak collab
bahasanya sekarang kolaborasi. Bagaimana kemudian sastra pertunjukan ini dikenalkan kembali kepada publik, kita sentil-sentil lagi lah. Bagaimana kemudian sastra pertunjukan ini bisa dikenal dan bisa dinikmati oleh generasi kita hari ini. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Siang hari ini, mari kita berdoa, mudah-mudahan sebagai bangsa Indonesia tetap kita menjadi umat yang beragama. Untuk itu saya mohon maaf izin kepada yang beragama lain, saya pimpin doa lewat agama saya, Islam. Silakan nanti yang beragama lain juga berdoa kepada Tuhan, kepercayaan kita masing-masing. Saya kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahina bil iman wa amina bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan iman. Ya Allah, matikan aku juga dalam keadaan iman. Kalau Engkau pantas aku Engkau masukkan surga, masukkan ya Allah. Kalau tidak pantas, tetap aku mohon kasih sayang-Mu, rahmat-Mu yang aku harapkan. Jadikanlah umur kami, hidup kami ini berkah, penuh manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita fresh kembali. Saya kira gitu. Sebelum diakhiri, penting juga kita saling mendoakan. Kita doakan Bapak Zainal Abidin sebagai ketua forum kepanitiaan ini. Kebetulan sudah disampaikan oleh Bang Dodi ya, lagi pemulihan kesembuhan dan beliau maksa ingin sekali hadir, tapi mungkin keluarganya yang menahan. Jangan, kita pun juga begitu. Nggak usah hadir, tapi hati kita cukup sambung. Kita doakan aja beliau sehat walafiat, semuanya juga sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Anta sabin la sifa'a sifa'uka sifa'an ajilan la yuhamimu sakoma. Ya Allah, Engkau maha penyembuh, berilah kesembuhan yang sempurna yang tidak akan datang lagi. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan kita juga disehatkan oleh Allah, sehat jasmani dan rohani. Ya Rabbal Alamin. Kami muak dan bosan. Dahulu di abad-abad yang silam, negeri ini penduduknya begitu keras, serasi dalam kedamaian. Alamnya indah, gunung dan sungainya rukun berdampingan. Pemimpinnya jujur dan ikhlas
memperjuangkan kemerdekaan. Ciri utama yang tampak adalah kesederhanaan. Hubungan kemanusiaannya adalah kesantunan dan kesetiakawanan. Semuanya ini fondasinya adalah keimanan. Tapi kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok, bandit, makar, pemeras, pencoleng dan penipu, negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong penuh fitnah kotor, begitu banyak pembohong tanpa malu mengaku berdemokrasi. Padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi, tukang dusta, jago intik, dan ingkar janji. Kini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi dan kepangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan wong edan, gendeng dan sinting, negeri pada demam, gelo, garelo, kurang ilo, manusia gila, kronis, mitologis, secara klinis, nyaris sempurna, impakustah. Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar kehukuman, atau sandiwara tipu-tipuan terus diulang-ulang dimainkan, divonis juga tapi diringan-ringankan, bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan, lari keluar dibiarkan, dan semuanya itu tergantung pada besar kecilnya uang sohokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutlah nilai luhur luar biasa tingginya, nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras dengan rasa pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping. Akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta. Itulah
ini Indonesia. Sogok menyogok menjadi satu, itulah tanah Indonesia. Kami muak dan bosan, kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Menunggu hidayah atau aku makin jauh tak tahu Tuhan di mana. Jangan bilang aku kurang bahagia. Kalimat itu menyinggung buat hatiku luka. Sebab aku kaya, ekonomiku berkecukupan. Jadi jangan pernah tanya apa aku bahagia. Meski beragama dan jarang ibadah, jangan pernah sudutkan aku selamanya. Meski maksiat jalan terus, nyatanya aku tak kesulitan dalam pencaharian. Bahkan jenjang kedudukanku meningkat, kemakmuranku bertambah-tambah. Jangan tanya soal nikmatku hidup tanpa bersilaturahim dengan saudara, kerabat, termasuk keluarga, ayah dan bunda. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Aku sibuk dengan aktivitasku. Aku sangat tak ada waktu menyapa orang dekatku, keluarga. Hidupku berjalan seperti manusia kebanyakan dan nyatanya baik-baik saja. Baik-baik saja. Meski tak ada rasa kepedulian, tak ada sombong, tak ada sambung yang mengalahkanku. Bahkan tak ada sambung doa sanak saudara. Mau apa? Aku kaya, aku berkecukupan. Lalu di mana nikmatnya? Di mana bahagianya? Entahlah, aku tak tahu persisnya. Lalu di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan di mana? Di manakah masa depan? Aku tiba-tiba juga tak tahu ukurannya. Harus apa? Harus bagaimana? Sebab aku belum merasakan betapa kehilangan keluarga, kehilangan keakraban, sanak saudara, kehilangan waktu bersama. Aku belum pernah merasakan cinta, kehilangan. Tetap pedulianku pada semua karena aku memikirkan diri, sibuk memikirkan diri sendiri. Diam-diam, sebenarnya aku muak. Aku rasa
merasakan sepi dalam gegap gempita. Aku sebenarnya ketakutan karena terus-menerus kuhindari keinginanku, kerinduanku akan ibadah. Jangan tanya Tuhan di mana, sebab aku anak durhaka, sebab aku masih bangga. Aku bangga dengan kubangan dosa. Aku bangga dengan hidup tak berguna. Aku masih terbiasa hidup tanpa cahayanya. Terima kasih. Hingga dewasa, saya tak pernah tahu saya ini sebenarnya anak siapa. Sejak lahir, saya diasuh dan dibesarkan ibu tanpa kehadiran seorang ayah. Ibu pernah mengaku bahwa dulu ia memang suka kencan dengan para lelaki, tapi tak bisa memastikan benih lelaki mana yang tercetak di rahimnya lalu terbit menjadi saya. Ibu tak pernah menyebut dirinya perempuan jalan, dan bagi anak seperti saya yang mengalami kelembutan cinta seorang ibu, soal itu tidak penting amat. Ketika seorang penyair iseng bertanya, apakah saya ini buah cinta sejati atau cinta birahi, hasil hubungan terang atau gelap, saya menganggap dia bukanlah penyair yang cerdas. Justru ibu yang bukan penyair pernah bertanya, kau penyairku, pernahkah kau tahu benih asal usul dari kata-kata yang keluar dan tumbuh dalam tanah-tanahmu? Sudah ada beberapa lelaki misterius yang mengaku-ngaku sebagai ayah saya. Masing-masing menyatakan cintanya yang tulus kepada wanita yang melahirkan saya, dan mereka juga merasa bangga terhadap saya. Saya tak butuh pahlawan kesiangan. Lagi pula, saya lebih suka menjadi milik rahasia. Kini, ibu saya yang cerdas terbalik sakit. Tubuhnya makin hari makin lemah. Dalam sakitnya, ia sering minta dibacakan sajak-sajak saya. Kadang-kadang ia mendengarkannya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa saat sebelum beliau wafat, saya lancang bertanya, Bu, saya ini sebenarnya anak siapa? Saya bayangkan ibu yang penyayang itu akan hancur hatinya. Tapi sambil mengusap kepala saya, ia menjawab hangat, anak seorang perempuan. Coba dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sangat bangga bisa bergabung dengan para suhu pembaca puisi, para senior pembaca puisi Jawa Timur, dan saya yang paling tidak senior barangkali di forum Dekmaker Jawa Timur, karena mengingat dulu ketika saya pernah mencicipi saja jadi ada juara ketika beliau ini sudah tidak begitu aktif. Ketika beliau masih aktif, saya paling 10 besar, 15 besar, alhamdulillah. Bahkan saya masih ingat ketika Mas Bagus Mas jadi panitia di RRI, saya berasa di sana, Mas udah mulai turunin oleh, oh ya gak apa Mas. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan para suhu-suhu, apalagi Mas Mulyadi, alhamdulillah bisa nyambung silaturahim lagi. Saya membacakan sebuah puisi yang berjudul Kotaku. Pagi buta membuka mata. Mentari pagi menyapa gairah. Kutilang menyapa riang berirama. Melata, merayap, menyusuri tanah. Induk ayam membimbing anak-anaknya mengais tanah, mematuk remah. Aku menggeliatkan kehidupan dari pelosok-pelosok desa. Jalanan yang masih lubang-lubang, penuh sesak, lalu lalang kendaraan. Tak ada celah barisan. Bersambung memanjang sepanjang jalan. Asap knalpot menebarkan polusi udara, menyeruak masuk ke dalam rongga dada. Nafas kotaku
terengah-engah. Mentari kian meninggi di kotaku, kian panas membakar bumi, membuat haus para petani. Sawahnya kerontang tak terisi. Karena air tak lagi mengaliri sungai. Oh, kotaku, sungai kotaku beradab duka, menangis tak berair mata. Karena air tak lagi mengaliri sungai. Karena sungai sudah beralih rupa, dan kau dan mata. Bukan air dan ikan penghuninya, tapi sampah-sampah tak berdosa, korban pembuangan pemiliknya yang tak memiliki rasa. Kotaku ini siaga satu menghadapi serbuan tentara langit, menurunkan jutaan kubik air hujan. Sementara tanah resapan dirampok. Mandor real estate, sungai kotaku ini menyempit dan rata, kehilangan fungsinya. Air meluber kemana-mana ia suka, ke jalan-jalan, ke pemukiman, perumahan, swalayan, perkantoran, pertokoan, rumah-rumah peribadatan, rumah kedinasan, rumah kebudayaan. Rumah-rumah kita. Oh, kotaku jadi lautan air hujan.
Matahari kotaku berpeluh, berjalan lesuh menuju peradu, membuka 1000 pintu buruh, berhamburan keluar tinggalkan mesin waktu. Langit kotaku semakin petang, dipenuhi kawanan kelelawar hitam. Sinar lampu mengganti matahari, menghias wajah malam hari. Kotaku terus berbenah diri, pembangunan tiada pernah henti. Pancang-pancang industri tegak berdiri, menembus ke dalam tanah sawah, angkuh menantang diri. Dengan dalih pemerataan ekonomi. Kotaku menjanjikan surga para pencari kerja, sementara para petani jadi buruh di sawahnya sendiri. Karena surat kuasa beralih tangan pada cukong-cukong tanah dan perumahan. Meski begitu, kau tetap kotaku, terus maju berpacu dengan waktu. Merias wajah yang berkopen malu. Kini anak-anak kotaku berkompetisi dalam wadah demokrasi, menebar jala simpati, unjuk gigi, pamer potensi. Melontarkan puisi ke langit tinggi, menancapkan hati bumi. Anak-anak kotaku ikrar berdiri, mengibarkan bendera semangat reformasi, melambungkan mimpi di kaki Lazuardi. Kotaku, oh kotaku, jadilah kau kotamu sendiri, mandiri, bersih dari korupsi. Kota yang menemukannya
jati diri. Terima kasih. Terima kasih juga dengan dari teman-teman Suket Peti. Selain Mas Bagus Siswanto, Mas Mulyadi Kartasasmita, ada beberapa deklamator yang saya kagumi. Ada Mas Misti, sayang beliau berhalangan hadir untuk acara ini. Kemudian ada Mas Rignos. Mas Rignos ini juga seorang deklamator handal. Dan saya ingin mendaulat beliau untuk baca puisi. Setuju. Silakan, Mas Rignos. Ya. Perlu dihantar. Ya. Jangan. Mas, laporin apa Mas? Kelangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu saya hormati Gusti sedaya kita tansah kinayun kinayun Gusti ingkang Agung. Nyuwun pangapunten, sudah 20 tahun lebih tidak baca puisi, dan malam ini sebetulnya juga nggak ingin baca. Menikmati pemain-pemain lawas 80-90 sangat luar biasa. Tadi ada Mas Halim hebat, Mas Bagus juga hebat, Mas Parko, dan iring musik yang begitu pas, jadi enak. Saya ingin coba baca puisi yang ditulis oleh Taufik Ismail. Mudah-mudahan pas, berkenan. Mohon maaf kalau kurang pas gitu. Bis musiknya pasrah ya, kalau Mas Parko terus siap ini. Kita adalah pemilik syah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti racun. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Dan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran duri tuanku? Tidak ada lagi pilihan, kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia yang bermata sayu di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang berpuluh tahun
hidup sengsara. Dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah namanya merdeka? Kita tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 penggeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Matur, saudara,